semuanya, good morning. Terima kasih lo sudah hadir di studio CNN Indonesia. Tentunya ini bangga sekali karena mereka adalah The Resonance Children Choir yang baru menang nih di kancah internasional tentunya, Iqbal. Tepatnya di Italia. Betul, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama mereka karena hari ini adalah Hari Anak. Ya, gitu. Karena selain Hari Anak juga kita punya banyak informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kak Iqbal Kurniadi. Dan saya, Kak Sarah Ariyanti. Kita mulai CNN Indonesia Good Morning hari Selengkapnya. Terima kasih. Memang luar biasa sekali penampilan dari The Resonance Children's Choir ini. Karena pagi-pagi tentunya biasanya Good Morning itu sepi, tetapi hari ini spesial sekali. Studio rame banget. Tentunya saya aja sampai terharu gitu ngelihat mereka ngebawain lagu Ondel-Ondel. Betul. Dan langsung saja ya kita ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi dengan mereka. Siapa saja sih mereka ini? Kenapa bisa sampai menjadi juara umum loh di Italia? Nggak main-main ya. Dan pagi ini kebetulan sudah ada nih sang pelatihnya. Ada Mas Rainer atau Kak Rainer begitu Rainer. Atau biasa disapanya Kak Pepi ya. Terus selain ada Kak Pepi, ada siapa lagi di sini nih ya? Yang di depan dulu ada siapa ini namanya? Saya Kamini. Halo Kamini. Halo Kamini. Pagi-pagi terima kasih lo sudah di sini. Pastinya biasanya kan masih tidur atau gimana. Ternyata pagi-pagi sudah ada di studio CNN. Pasti ini bangunnya nih sebelum subuh nih pasti ya Kak Iqbal ya. Iya. Nah selanjutnya ini ada siapa namanya? Saya Nina. Halo Nina. Lalu juga ada Kak David ya. Dan ada Lindsay yang terakhir. Terima kasih teman-teman. Tapi kita langsung saja ya sapa-sapa ke KPP dulu. KPP ini gimana sih ceritanya sampai bisa membawa mereka ke Italia, terus melatih mereka, apalagi ini kan umurnya masih kecil-kecil begitu ya. Muda-muda. Coba ceritain dulu kita. Sebenarnya kita kan TRCC sendiri udah dari tahun 2012, 2007 sebenarnya. 2007 mereka berdiri, mereka mulai ikut kompetisi pertama kali itu di tahun 2012. Tahun lalu kita udah mulai ikut kompetisi lagi di Bali International Choral Festival. Setelah 2 tahun nggak ketemu muka, gitu. Jadi sebenarnya kita kami dari The Resonance Children's Choir itu pengen mengulang lagi jejak kakak-kakak mereka yang sekarang udah alumni, itu untuk mulai lagi bertanding lagi. Kemarin sudah di Bali, walaupun itu juga skalanya internasional, tapi kita mau mencoba menjajal ke negara asalnya paduan suara yang adalah di Eropa gitu. Jadi kita mulai plan itu dari tahun lalu. Setelah ini kita udah mulai cari-cari. Cuma memang salah satu kesulitannya adalah jadwal karena mereka kan sekolah. Yang kemungkinan terbesar yang tidak akan mengganggu studi mereka tentunya adalah di mana pada saat mereka sedang libur sekolah. Gitu. Jadi di bulan Juli ada beberapa kompetisi sebenarnya yang ada di dalam list yang memungkinkan buat kita untuk berangkat. Salah satunya adalah yang di Firenze, Italia ini. Baru kita mulai pelan-pelan bikin plan dulu semua awal di Januari ya Kak David ya. Januari itu harus apply dulu kan ke sana gitu. Harus apply dulu ke sana. Habis itu kita harus bentuk timnya dulu. Mereka audisi dulu lagi, setelah audisi masuk TRCC, audisi lagi untuk ikut dalam tim kompetisi ini, gitu. Tapi emang luar biasa sekali ya audisi sampai berlapis-lapis. Emang apa aja sih biasanya nih kalau misalnya yang dicari mungkin karakter suaranya yang seperti apa? Betul. Ini yang audisi mereka masuk TRCC atau yang masuk untuk tim? Untuk timnya. Oke, untuk tim. Yang pasti sih suara ya secara teknikal dan musikalitas mereka juga. Jadi bahan audisinya mereka juga kebetulan waktu itu kalau tadi ini lagunya dibagi 4 suara, yang bahan audisinya dibagi 6 gitu. Jadi setiap suara lebih sedikit nih orangnya. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal audisi begitu, tapi kita langsung ke Kamini dulu nih. Kamini gimana nih waktu audisinya, kok bisa sih bergabung sama The Resonance ini sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia juga? Aku kayak pas audisi itu nyanyinya pada aja I forget. Aku itu lupain
things yang ada di sekitar aku, jadi aku pede aja nyanyinya gitu. Tapi emang cita-citanya jadi penyanyi nih kami nih. Oh gitu. Ini juga mungkin Nina sama Lindsay. Tapi kalau Nina sendiri bagaimana waktu latihan untuk membagi latihan dengan belajar itu kan tentunya bakalan memakan waktu, bentrok dan lain sebagainya. Gimana cara membaginya? Kalau aku seharusnya itu homeschooling, jadi ya kalau latihannya bagus makanya aku bisa kayak latihan apapun. Seharusnya kan aku itu sekolah, tapi kan aku homeschooling makanya. Oh, jadi lebih gampang untuk Iya, ngaturnya lebih gampang. karena di homeschooling. Kalau Lizzy nih aku juga penasaran. Kan tadi kan ada beberapa tipe suara. Iya. Kalau Lizzy itu apa nih? Aku kalau dibagi 4 suara aku alto 1. Alto 1. Alto 1. Biasa ya. Alto 1 itu gimana contohnya coba? Kalau misalnya Itu range bawah kalau di range bawah ya? pembagian suara wanita itu ada soprano, mezzo soprano dan alto. Alto itu yang bawah. Kalau misalnya dibagi lagi alto 1 berarti bawah, tapi yang kalau dibagi 2 di yang atas gitu. Oke. Gimana tuh kalau model Sarah ini seperti apa di suaranya? Nah, itu barusan itu alto. Oh, itu alto. Saya ngerti, Bang. Itu Saya alto bisa ya? nih bentar lagi. Oke. Tapi bukan children choir ya. Oke, saya ke Mas David lagi nih. Mas David, ini tentunya kan karakter anak-anak ini kan berbeda-beda. Terus juga termasuk dengan harus ke luar negeri. Ini bagaimana cara melatih mereka, cara mengkoordinir mereka agar tetap istilahnya tetap kompak begitu? Oh iya, jadi kan tadi seperti disebutin Kak Pepi, kita waktu liburan itu ada latihan intensif. Jadi waktu anak lain liburan, anak-anak kami masih sekolah tapi masuk di resonance. Jadi latihan dari pagi sampai sore. Nah itu tiap hari. Jadi di situ kita latihan macam-macam. Ada latihan nyanyinya juga tentunya, ada latihan koreografi juga, ada latihan disiplin juga. Misalnya latihan bentuk barisan. Bentuk barisan supaya nanti kalau di jalan di luar negeri kan soalnya pengawasnya nggak terlalu banyak nih. Jadi anak-anak dilatih untuk bagaimana supaya bisa disiplin, responsif, dan lalu baris pun tuh ada urutannya, jadi ada formasinya sehingga bisa kalau ada yang keluar dari barisan tuh kelihatan dengan jelas. Jadi gitu. udah sekalian Iya. pelatihan disiplin juga ya yang ditanamkan Iya, ya di betul. Dari resonance awal. ini. Oke, mungkin ke Lindsay lagi nih. Lindsay, kalau dalam latihan itu apa sih yang paling sulit dilakukan kalau misalnya dari latihan-latihan yang diberikan oleh Kak Pepi maupun Kak David? Mungkin cara kayak bekerja sama dengan teman-teman ya. Soalnya kan kita semuanya beda-beda suaranya. Terus kadang juga agak sulit gitu lagu-lagunya. Tapi itu memang benar, waktu latihan itu Kak Pepi bahwa mereka itu awalnya sempat melalui Zoom gitu, tidak saling mengenal, itu gimana ceritanya? Pada saat pandemi kan memang kita nggak bisa berkumpul ya, nggak ada kegiatan bersama, jadi semuanya itu harus dijalankan melalui online, secara online. Untungnya kami ini sama Nina ini udah lewat masanya, tapi mereka justru adalah anggota terbaru untuk yang masuk tim. Jadi mereka belum setahun ya kalian masuk ya. Mereka audisi baru bulan Oktober, mereka baru mulai latihan pengenalan TRC seperti apa di bulan Desember, baru masuk latihan untuk timnya baru bulan Februari. Pas pada saat Zoom ya karena keterbatasan koneksi juga, jadi kita harus sendiri-sendiri gitu kan. Jadi nggak, yang kesulitannya adalah ya itu begitu kita ketemu, mereka belum terbiasa lagi untuk menyanyi bersama, to work as a team. Jadi itu yang sebenarnya salah satu esensi utama dari paduan suara gitu kan, untuk bisa bernyanyi bersama, memproduksi. Setiap orang punya suara beda-beda, tapi bagaimana caranya supaya pada saatnya kan mereka nyanyi bersama itu terdengarnya setiap bagian suara itu harus terdengar padu satu gitu. Oke, Gitu. mungkin ke Nina lagi nih. Nina, selama di Italia itu orang tua ikut? Yang orang tante-tante yang ikut. Oh, tante-tante yang ikut. Oke, kalau di sana gimana cara bisa beradaptasi, apalagi ketika ini kan Nina baru ya di Resonance ini. Nah, bagaimana caranya supaya Nina pede, percaya diri begitu, apalagi di ajang internasional, gimana caranya? Itu harusnya kalau di luar negeri harusnya mandiri sama orang. Makanya orang tua tante-tante harusnya dibantuin kita. Jadi Keren banget, kita kasih tepuk tangan dong. Mereka itu memang patut dicontoh begitu ya di Hari Anak Nasional ini, bagaimana harus belajar percaya diri dan juga sampai ke luar negeri. Mungkin
ke kami ini lagi terakhir ya. Kami ini kalau misalnya kegiatan di sehari-hari di rumah ini apa aja? Apakah memang nyanyi itu sering dilakukan atau oh gitu? Di kamar mandi pun aku Di kamar mandi juga nyanyi. Oh, mungkin dari situ ya. Mungkin dari situ ya, berawal dari penyanyi kamar mandi gitu. Tapi kita masih di situ kali ya, Bang, yang belum bisa sampai sana. Oke, semoga ya di Hari Anak Nasional ini adik-adik semuanya termasuk Kak Pepi maupun Kak David bisa membuat nama Indonesia semakin Harum lagi. Ini masih ada Terima kasih. masih ada kompetisi Nantinya lagi. Nexa, Kami sudah mulai merencanakan lagi untuk tahun depan. Ada beberapa kompetisi juga. Kemungkinan terbesar ada di Eropa. Walaupun kemarin sebenarnya kami pada saat di sana udah dapat undangan juga untuk ini bukan kompetisi tapi festival di Jeju, South Korea. Itu tapi masih dalam negosiasi juga karena itu kalau nggak salah agak mepet sama waktu mereka untuk mulai masuk sekolah lagi gitu. Oke, kita doakan yang terbaik Terima supaya kasih, bisa terima kasih. kembali lagi ya kembali mengharumkan dan nama Indonesia. banyak piala nantinya. Amin, untuk terima Indonesia. kasih. Amin, amin. Thank you. Terima kasih ini untuk Kak Pepi, untuk Kak Mini, untuk Nina, Untuk Kak Kak David, David, dan juga untuk Lizzy. Lizzy yang udah bergabung di CNN Indonesia Good Morning. Terima kasih. terima Tetap kasih. semangat. Semangat Thank you, dan thank you. sukses dan selamat Hari Anak Nasional. Yeay. Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Ho-oh. Ondel-ondel adik-anaknya. Anaknya ngigel teriteran. Ma, bapak ondel-ondel ngibi. Ngara pengantin disunati. Goyangnya asyik endut-endutan. Yang ngibing igel-igelan. Yang ngibing igel-igelan. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Nyok kita ngarang ondel-ondel nyok. Ondel-ondel adik-anak deh. Anaknya ngigel teriteran. Oi. Mak bapak ondel-ondel ngibing. Nang ning nung nang ning nang 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 goyangnya asyik.